Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan meluruskan atau sekaligus memberikan edukasi tentang tasbih Badar Pulau Sani, saudaraku. Kemarin itu saya mengunggah video dari sahabat saya dan itu videonya ada tasbih Badar Pulau Sani dari saya yang dikira badar emas. Dulu itu sahabat saya itu sering telepon saya, saudaraku. Karena saya juga belum pernah ketemu beliau, jadi ketemunya lewat telepon. Dan waktu itu saya dikasih cendera mata itu batu petir, saudaraku. Ada 2 batu petirnya. Karena beliau seorang pemburu dan videonya dulu sempat pernah saya unggah. Namun saya hapus lagi dan batu petirnya masih kok, saudaraku, di video channel YouTube saya. Beliau dulu sering juga mendapatkan batu badar emas dan waktu itu saya juga sering melihat karena saya menonton channel YouTube-nya juga, saudaraku. Dan terakhir pas beliau telepon itu kepengen dapat cendera mata dari saya yang sekiranya bermanfaat. Dan saya kepikiran kebetulan waktu itu ada tasbih Badar Pulau Sani seperti ini, saudaraku. Akhirnya tasbihnya itu saya berikan ke beliaunya. Dan beliaunya mungkin kepikiran dikira badar emas. Namun sebenarnya antara badar emas dan Pulau Sani itu sangat beda sekali, saudaraku. Kalau kita punya dua-duanya itu kita bisa membedakannya. Meskipun entah itu cincin, entah itu tasbih, tapi kalau tasbih kayaknya kok belum ada juga, karena kalau tasbih Pulau Sani itu cuma saya, saudaraku, yang punya. Ya mungkin bisa se-Indonesia itu kalau tasbih Badar Pulau Sani cuma ada di tempat saya. Kalau yang lain kayaknya belum ada, saudaraku. Karena saya lihat di channel YouTube yang lain juga nggak ada. Kalau badar emas itu batunya dari alam itu banyak sekali, saudaraku, memang banyak sekali. Namun kalau Badar Pulau Sani, saudaraku, itu langka sekali. Ya ada, namun tidak sebanyak badar emas di situ. Dan untuk membuat suatu tasbih, saudaraku, sebenarnya lama kok, saudaraku. Coba saudaraku lihat, ini butirannya aja rata semua, masih dilubangi satu-satu. Itu kalau orang nggak memang ya mungkin kalau saya pribadi ya itu saya bersyukur banget saya dikasih kelebihan sama Allah, walaupun ya mungkin tidak seberapa, namun saya bersyukurnya sangat bermanfaat karena saya dilebihkan minimal bisa membuat tasbih dari batu Badar Pulau Sani. Karena susah sekali, saudaraku, di antara batu yang lain. Itu kalau menurut pengalaman pribadi saya.
Karena saya juga seorang empu, jadi saya paham. Dan saya juga seorang pemburu, seorang kolektor, jadi memang membidangi di bidang itu, saudaraku. Itu bikinnya lebih susah. Dan yang repot, saudaraku, Badar Pelosani itu punya kelebihan yang aneh. Dulu pertama yang mau bikin itu sahabat saya, sekarang jadi lurah. Itu namanya Pak Toto. Itu aja dulu pernah belajar ngebur. Itu mesinnya meledak, saudaraku. Tidak lama itu rusak. Kelebihan Badar Pelosani di situ, saudaraku. Pokoknya bikin susah kalau di waktu pas diperkerjakan itu, digarap itu bahasanya, itu bikin repot lah bahasanya. Alat-alatnya itu agak boros atau gerap lah bahasanya, cepat habis dibandingkan batu yang lain. Pokoknya susah, saudaraku. Kalau tidak susah mungkin juga sudah banyak ditirukan orang atau diduplikat orang, saudaraku. Seperti itu. Contoh kalau Badar Pisilonata itu kan banyak dijual belikan itu kan karena dulu belajar dari saya, jadi mereka itu orang-orang yang pernah belajar dari saya itu mampu menirukan ya, karena memang saya ajari. Namun kalau untuk Badar Pelosani gak bakal ada, kecuali saya gak bakal bisa, sudah kayaknya harus punya keahlian khusus seperti itu. Kalau mungkin Badar Emas, saudaraku, Badar Emas itu kenapa saya pribadi kok nggak pernah bikin tasbihnya? Kalau menurut saya kurang bagus, saudaraku. Kualitasnya itu jauh di bawah Pelosani. Karena Badar Pelosani itu kan rajanya Badar, rajanya besi, yang jelas masuk pakem keilmuan, masuk pakem perkerisan. Wis pokoknya dijamin top karena rajanya Badar, rajanya besi. Seperti itu, saudaraku. Karena di antara Badar yang lain yang masuk peringkat papan atas itu cuma Badar Pelosani, saudaraku. Selain itu bahasanya itu masih di bawahnya. Karena apa ya? Karena punya itu tadi sebutan rajanya Badar, rajanya besi. Sedangkan orang aja kalau ketemu rajanya aja kita, meskipun kita kan harus bahasanya itu ya menghormati, karena itu seorang raja, bahasanya seperti itu. Jadi kita punya unggah-ungguh. Dan dulu saya juga pernah menguji coba. Saya punya waktu itu Badar Pisilonata, barangnya itu memang bagus sekali. Saya tes uji anti tembak itu di dalam gelas itu, saudaraku ya. Itu sampai puluhan kali namun tidak pecah-pecah. Tapi setelah saya sandingkan sama Badar Pelosani itu hancur gelasnya, saudaraku. Di situ, saudaraku, itu pengalaman pribadi saya. Seperti itu ya, saudaraku, edukasinya. Itu tadi edukasi meluruskan tentang pertanyaan saudara kita Kang Hendra. Dan semalam juga ada yang telepon, saudaraku. Orangnya itu punya batu tidar katanya, dibikin gelang seperti itu. Namun setelah saya lihat itu batunya bukan batu tidar, saudaraku, namun sejenis limbah granit yang pernah dulu saya unggah. Saya buatkan edukasi dulu, saudaraku. Batunya yang di Palu tidak pecah, namun orangnya bilangnya itu batu tidar. Karena orangnya itu juga ada gurunya lagi, saudaraku.
Dan waktu itu saya lihat videonya ada orang yang memakai gelang dari batu limbah dari granit itu, katanya ya pimpinan majelisnya itu Syed. Dan ini saudaraku, ini sudah ada yang katanya batu tidar, namun ini limbah granit sebenarnya. Ini pagi tadi saya telepon sama teman saya itu yang dulu pernah saya bilang punya 2 karung itu, saudara. Ini tadi ada berapa biji gitu. Dan ini rencananya nanti mau saya bor, saudara. Mau saya jadikan gelang. Dan orangnya juga itu yang semalam telepon itu dicelurit aja ndak mempan, ditembak juga ndak mempan. Nanti ini kalau sudah jadi, saudaraku, akan saya uji coba di botol aqua saja, karena kalau di botol aqua kayaknya susah ditiru. Nanti orangnya biar apa ya, pikirannya itu agak netral. Maksudnya begini, saudaraku ya, orang itu kan yang mikirnya yang ngasih itu Syed. Apakah walaupun dia seorang Syed itu langsung memahami benda bertuah? Tidak juga, saudaraku. Karena yang diutamakan itu ngajinya. Kecuali orang itu dulunya membidangi benda bertuah sambil belajar ngaji, mungkin bisa keduanya, saudaraku, dibidangi. Urusan agamanya juga dia memang mumpuni, urusan benda bertuahnya juga mumpuni. Tapi ya itu gampang-gampang susah, saudaraku. Di samping itu juga orangnya punya wadah, punya keturunan juga orang yang memang benar-benar di bidangnya. Seperti itu. Yang jelas, saudaraku ya, ini itu jujur sudah saya bilang, ini bukan batu tidar namun limbah dari granit. Dan akan saya jadikan gelang. Ya biar orang itu tidak kayaknya kok masih penasaran, mungkin masih ngotot lah bahasanya. Akan saya buktikan, saya itu seorang empu, saudaraku ya. Kalau cuma bikin ini itu ya mudah lah. Badar pulusan aja bisa saya jadikan tasbih, apalagi batu yang sekedar cuma limbah dari granit. Ya bukannya saya itu sombong, saudaraku, namun saya berpedoman itu berdasarkan pengalaman. Karena dulu itu ada di daerah Pati juga sesepuh itu yang merasa bisa ngebor Badar Pelosani, tapi kenyataannya setelah saya datangi itu tak suruh ngebor, baru mau dibor itu orangnya itu langsung sakit, saudaraku. Ada 5 hari itu waktu itu kalau nggak salah. Saya ditelepon disuruh datang, disuruh ngobati malah. Istilahnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.